Selamat malam, Ibu Guru. Jadi pada kesempatan saya pada hari ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya, yaitu proposal usaha Pukis Mantul. Produk yang kami buat itu adalah jajanan khas Nusantara. Di sini saya mendapatkan inspirasi dari suatu pengusaha yang bernama Elon Musk yang berkata, saat sesuatu penting bagimu, lakukan itu walaupun peluangnya tidak berpihak padamu. Tapi di sini saya tidak melampirkan foto karena saya tidak bisa tadi waktu kemarin itu ngedit untuk ada foto di sini, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Nama kelompok saya itu ada Ajo Kitchen. Jadi kelompok saya itu menjalankan usaha ini untuk menjualkan produk makanan yang lezat dan sangat higienis. Jadi di sini ada penjelasan beberapa tentang Pukis Mantul. Pukis Mantul ini adalah makanan khas daerah yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Pukis ini dibuat dengan cara dipanggang, dan pukis ini umumnya hanya memiliki satu rasa saja. Namun saya membuatnya di sini dengan berbagai varian rasa seperti keju, coklat, blueberry, strawberry, dan lainnya. Selanjutnya ada business overview. Latar belakangnya yang pertama ada problem, itu kurang peminatnya di kalangan masyarakat. Jadi pukis ini juga sedikit orang yang mengetahuinya karena juga tidak banyak orang yang menjual kue pukis di kalangan masyarakat ini. Selanjutnya ada solution. Saya di sini dengan kelompok menambahkan varian rasa untuk menambah cita rasa, karena pukis pada umumnya itu hanya satu rasa saja, yaitu original, tapi kita membuatnya agak sedikit berbeda, yaitu menambahkan rasa coklat, blueberry, dan lain sebagainya. Visinya itu membangun usaha kue pukis yang banyak diminati dan memperoleh keuntungan dari penjualan kue pukis. Misinya, membuat kue pukis yang berkualitas dan memiliki varian rasa yang berbeda. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Feby Rosiana, kelas 12 IPS 2, absen 4. Dan ini adalah tim saya, kelompok saya. Yang pertama itu saya, Feby Rosiana, absen 4 sebagai marketing. Selanjutnya di samping saya ada Harli Mahardiksa, absen 8 sebagai direktur. Selanjutnya ada Tiwi Pratiwi, absen 23 sebagai akunting. Dan yang terakhir ada Sarah Diva Kirana, absen 36 sebagai kepala bagian produksi. Analisis usaha. Yang pertama, marketing mix, itu ada produk, price, place, promotion, people opinion, dan lain sebagainya. Di sini juga ada manajemen produksi. Untuk kegiatan produksi menggunakan penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dipakai, peralatan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang saya gunakan, yaitu baskom, pengaduk, kuas, loyang pukis, centong. Dan bahan-bahan yang digunakan itu ada santan, ragi instan, air, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, topping, dan margarin. Di sini proses pembuatannya sudah ditaruh di sini. Jadi yang pertama itu masak santan hingga mendidih, lalu angkat dan diamkan hingga hangat. Campurkan ragi dengan air hangat dan aduk hingga berbuih. Kocok telur dan gula hingga kental dan mengembang. Lalu tambahkan terigu sedikit-sedikit sambil aduk hingga rata. Lalu masukkan larutan ragi ke dalam adonan tepung, aduk hingga rata. Tambahkan santan, aduk rata juga, diamkan selama 30 menit. Panaskan cetakan pukis di atas api sedang, semir dengan sedikit margarin, tuangkan adonan kue pukis ke dalam lubang cetakan hingga hampir penuh, lalu tuangkan adonan kue pukis ke dalam lubang cetakan hingga taburkan parutan keju dan meses sesuai selera, tutup cetakan hingga mengembang, dan yang terakhir setelah pinggirannya kering, angkat dan kue pukis siap disantap. Selanjutnya, bagan-bagannya itu ada produk yang saya buat itu adalah kue pukis. Price-nya itu saya harganya hilang.
Price-nya harganya itu Rp1.656. Place-nya itu kami jual di sekitaran rumah, dan positioning itu kami kemas dengan rapi dan beragam bentuk. Promotionnya itu kami promosikan lewat sosial media, brosur, dan tatap muka. Target pasar kami itu semua kalangan, jadi kue pukis mantul ini bisa disantap oleh anak kecil hingga dewasa. Segmentingnya semua kalangan masyarakat. Jadi di sini proses pembuatan kue pukis mantul yang pertama membeli dan mempersiapkan bahan. Setelah saya mempersiapkan bahan-bahan, lalu saya akan membuat produknya sehingga jadi kue pukis mantul, lalu mulai mempromosikan produk dan memasarkan produk. Political power, yaitu yang pertama selalu mencuci tangan agar produk terhindar dari bakteri dan kuman, dan yang kedua mengurangi kantong plastik agar lingkungan tidak tercemar. Di sini penggunaan bahan baku untuk membuat kue pukis mantul. Di sini ada banyaknya harga satuannya dan jumlahnya. Jadi total penggunaan bahan baku untuk membuat kue pukis mantul itu adalah Rp65.500. Selanjutnya, daftar peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, kami memerlukan baskom, pengaduk manual, kuas, loyang pukis, dan centong. Jumlah yang kami butuhkan itu semuanya satu saja. Jadi, terus yang terakhir, lalu selanjutnya daftar perlengkapan lain. Itu ada kertas minyak sebanyak 200 lembar dengan harga satuan Rp250. Jadi totalnya itu untuk 200 kertas minyak adalah Rp50.000. Selanjutnya ada label. Yang kami perlukan itu 1 lembar yang berukuran A3. Harga satuan dari label berukuran A3 itu adalah Rp8.000, jumlahnya Rp8.000. Jadi total dari daftar perlengkapan lain itu adalah Rp58.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Kami memerlukan biaya transportasi sebesar Rp10.000, gaji karyawan Rp50.000 per orang. Jadi total biaya operasional kami itu adalah Rp60.000. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama adalah strength, yaitu memiliki rasa yang enak karena menggunakan bahan baku alami. Yang kedua, opportunity. Masyarakat menyukai jajanan pasar dan belum banyak pesaing di tempat saya. Jadi kue pukis ini belum banyak yang mengetahui, jadi mungkin masyarakat juga bakalan banyak menyukai kue pukis ini. Terus yang ketiga ada weakness, tidak dapat bertahan lama karena ada santannya. Jadi kue pukis ini masih dibuat dengan bahan-bahan alami sehingga kue pukis ini tidak dapat bertahan lama. Yang terakhir adalah ada trade, akan banyak pesaingnya dan masyarakat cepat merasa bosan. Selanjutnya ada perhitungan keuangan, yaitu menghitung BEP. Harga per unit dikurangi biaya variabel per unit itu sama dengan Rp1.656 dikurangi Rp327. Jadi Rp1.329. Lalu BEP harga itu kontribusi margin per unit dibagi harga per unit sama dengan Rp1.329 dibagi Rp1.656 sama dengan Rp60.000 dibagi Rp80 itu sama dengan Rp75.000. Selanjutnya asetnya itu jadi total biaya yang diperlukan itu adalah Rp20.098.500.
liabilitiesnya 200.000 dan equity jadi total semuanya itu adalah 20.298.500 rupiah. Selanjutnya estimasi pengeluaran, yaitu bahan baku ditambah perlengkapan lain ditambah biaya operasional sama dengan 65.500 ditambah 58.000 ditambah 60.000. Jadi totalnya itu adalah 183.500. Jadi harga jual kue pukis mantul itu total pengeluaran dibagi jumlah produksi ditambah laba yang diinginkan. Sama dengan 138.000 dibagi 100 ditambah 20% sama dengan 1.656. Jadi harga jual kue pukis mantul satu biji itu adalah 1.656 rupiah. Sekian presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih.